Oke guys, di bagian ini saya akan bahas tentang keajaiban bersedekah. Nah, di sini akan berbeda dikit dari video yang lain ya. Biasanya saya membahas tentang pengembangan diri ataupun seputar bisnis, investasi, tapi sekarang saya hanya membahas tentang sedekah. Nah, di sini saya mau infokan bahwa ini bukan channel agama ya. Saya yakin semua agama mengajarkan kita untuk berbuat baik, mengajarkan kita untuk membantu sesama dan juga bersedekah. Nah, tapi di sini yang saya fokuskan adalah dari cerita pembelajaran saya, ya dari pengalaman saya dan juga observasi terhadap orang-orang sekitar saya yang mengalami keajaiban dari bersedekah. Nah, salah satu cerita yang ingin saya share adalah tentang dua anak muda yang suatu ketika beberapa tahun lalu mereka lagi pergi makan di salah satu mall di Jakarta Barat, di mana yang satu ini dari dua anak muda ini nih lagi kesusahan bisnisnya. Jadi bisnisnya sudah setahun lebih, benar-benar susah, nggak ada project yang masuk. Jadi dia lagi curhat ke temannya. Waktu itu mereka makan outdoor. Nah tiba-tiba ketika mereka makan, itu ada anak kecil yang datang. Anak kecilnya ngamen. Dengan kondisi yang lusuh yang kelihatannya sangat kelaparan gitu ya. Terus tiba-tiba mereka tergelitik aja mau nanya ke anak kecil ini. Pada saat lihat, mereka ada kasih uang, tapi mereka nanya juga, adik ini ngapain di sini sendiri? Karena nggak ada orang tuanya ya di sana, di saat itu dia hanya sendiri. Terus si anak kecil ini bilang, iya dia di situ tuh sendiri. Dia lagi cari uang untuk mamanya karena mamanya lagi sakit. Papanya mana? Terus dia bilang papanya udah meninggal. Nah akhirnya mereka tiba-tiba penasaran tuh, mereka mikir, yaudah deh kita coba pergi lihat, ngecek bener nggak nih, kasihan juga ya nih anak. Mereka pergi, ya dibawa bersama anak itu, datang sampai ke rumahnya. Terus lihat kondisi dalam rumahnya, ternyata benar. Ibunya lagi terlentang di sana, sakit, dan gak ada siapa-siapa. Oh, ternyata benar nih anaknya ceritanya seperti itu. Dan di saat itu juga, ini mereka memutuskan untuk membantu anak ini. Orang tuanya dibawa ke rumah sakit, terus ya anak kecilnya dikasih uang untuk bertahan hidup, terus kemudian mereka juga akhirnya koordinasi buat anak kecil ini bisa sekolah. Mereka bayar juga ke sekolahnya. Mereka atur itu sekitar 2-3 minggu. Nah, selewat dari itu, ya 1,5 bulan dari kejadian itu, hampir 2 bulan, salah satu dari mereka ini yang lagi kesusahan dari sisi proyeknya, ini tiba-tiba dapat satu proyek yang sangat besar, nilainya miliaran rupiah, yang dimana itu proyek terbesar dalam hidupnya dia. Jadi sebelumnya dia belum pernah mendapatkan proyek yang nominalnya segitu. Dan mereka juga ngerasa aneh. Padahal setahun terakhir itu susah banget, udah bener-bener bisnisnya turun terus. Dan nggak ada project yang datang. Nah, terus mereka mulai mengaitkan, apa benar ya karena sedekah itu? Nah, setelah saya mendengar cerita itu, saya makin penasaran juga. Akhirnya saya tanya ke banyak orang. Ya, dari orang yang saya kenal, kenalan dari kenalan, dan ternyata benar. Banyak sekali cerita keajaiban bersedekah. Di mana seseorang ketika membantu itu, ada sesuatu yang balik berlipat ganda. Nah, ini juga menarik karena sekitar 7 tahun yang lalu ya, 6-7 tahun yang lalu saya bertemu dengan salah satu pakar vibrasi yang juga menjelaskan tentang kekuatan sedekah ini. Jadi dia bercerita sebenarnya sedekah itu ada banyak macamnya. Ada yang kita modelnya kasih makanan, ada modelnya kasih waktu kita, ada modelnya kasih uang. Jadi ada banyak macamnya. Kemudian yang dibantu itu yang dibantu beda, yang balik itu juga beda. Jadi sedekah kan dasarnya nih kalau kita lempar sesuatu ke luar, ada yang balik berlipat ganda. Nah yang dibantu misalnya orang tua, anak kecil, atau orang yang difabel itu energinya beda-beda yang balik. Jadi lumayan menarik ya, walaupun setiap orang mungkin punya pandangan yang berbeda, tapi pada saat saya mendengarkan itu, oh menarik juga ya. Nah semakin saya menelusuri, ya semakin banyak saya melihat cerita itu. Ya makanya saya mau bercerita ke teman-teman di sini yang mungkin teman-teman sendiri sudah pernah mengalami keajaiban bersedekah atau mungkin dari kenalan teman-teman ada yang punya pengalaman dengan sedekah. Nah, di sini saya mau bagi tentang tipsnya. Jadi pada saat saya bertemu dengan si pakar vibrasi itu diceritakan tentang beberapa tips yang harus dilakukan ketika kita melakukan bersedekah. Ya. Yang pertama itu adalah dari sisi ikhlasnya. Jadi pada saat kita bersedekah itu idealnya kita itu vibrasinya ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Jadi teman-teman coba bayangin misalnya di depan teman-teman itu ada seseorang yang lagi lapar banget. Dia udah mau mati nih. Setengah jam lagi mati kalau nggak dikasih makan. Nah teman-teman punya satu hamburger nih, teman-teman lagi makan. Tanpa hamburger ini teman-teman masih hidup.
Akhirnya teman-teman lihat dia, kasihan. Teman-teman kasih ke dia senang sekali, dia makan. Akhirnya dia bisa bertahan hidup dan dia berterima kasih ke teman-teman. Dan teman-teman di sini langsung perasaannya senang sekali. Nah itu, perasaan seperti itu yang harus dijaga ketika kita bersedekah. Ya, energi tulusnya, tanpa timbal balik. Karena seringkali ya, terutama setelah mendengarkan video ini, kita mengharapkan timbal balik. Energinya berbeda dengan energi tulus. Kalau timbal balik, kita bantu dikit, kita pikir, kok nggak dapet ya? Timbal baliknya kapan ya? Ini kan gue udah kasih sedekah nih. Gue kan udah bantu orang ini. Nah itu energinya berbeda dengan kalau kita tulus. Ketika tulus itu nggak mampet. Lancar itu. Pada saat yang kita lempar keluar sama yang berbalik, berlipat ganda itu benar-benar lancar. Jadi ini salah satu tips yang diberikan oleh si pakar vibrasi ini. Kemudian yang kedua adalah bisa dalam bentuk apa aja. Ya, jadi yang seperti yang tadi saya jelaskan, bisa dalam bentuk uang, kita kasih uang ke orang, bisa dalam bentuk makanan, kasih orang makan yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi waktu. Misalnya kita ikut kegiatan sukarelawan, lagi ada bencana alam, kita bantu. Ya, kita bantu tanpa dibayar apa-apa ya untuk membantu orang-orang yang kena bencana alam. Jadi bentuknya itu nggak harus uang. Ya karena seringkali orang kan mikir, oh gue pengen bersedekah, tapi uangnya lagi nggak bisa nih dialokasiin. Nah itu sebenarnya pemikirannya agak salah karena bersedekah itu bisa banyak. Ya makanan juga bisa, uang juga bisa, energi juga bisa. Dan energi ini kan nggak melibatkan uang, hanya melibatkan waktunya kita. Kita kasih waktu kita untuk membantu. Nah tips yang ketiga adalah besar kecilnya itu nggak berpengaruh. Ya banyak orang yang berpikir kalau, oh gue cuma punya uang 5 juta, sedikit banget dibandingin dengan orang yang punya uang ratusan juta. Yang punya ratusan juta, dia bersedekah 100 juta, dapatnya lebih banyak. Bukan seperti itu. Jadi sebenarnya itu lebih dari sisi berapa yang kita punya, berapa persentase dari yang kita punya. Jadi kalaupun teman-teman punya uang hanya 1 juta, tapi teman-teman memberikan 500 ribu gitu ya, setengah dari yang teman-teman punya buat orang yang benar-benar butuh, itu efeknya jauh lebih besar dibanding orang-orang yang punya uang 100 juta, tapi hanya memberikan 500 ribu ya untuk orang yang membutuhkan. Karena ada energinya yang dimana ini kita lagi butuh juga. Tapi kita akhirnya memutuskan untuk memberikan apa yang kita butuh itu untuk orang yang lebih membutuhkan. Jadi itu 3 tips ya terkait dengan sedekah. Saya rangkum lagi secara singkat. Yang pertama adalah ikhlas. Teman-teman energinya pada saat memberikan harus ikhlas, tanpa pamrih, tidak dipikirkan. Ya, harus benar-benar memang membantu dan senang membantu mereka. Yang kedua adalah dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk uang, dalam bentuk baju, dalam bentuk makanan, dalam bentuk waktu. Nggak harus dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk apapun untuk orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah bukan besar kecilnya. Tapi sebenarnya yang paling berpengaruh adalah terhadap keseluruhan yang kita berikan, itu persentasenya berapa dari yang kita berikan. Dan orang yang menerima itu apakah benar-benar terbantukan dari yang kita berikan. Saya harap teman-teman bisa menjadikan sedekah ini bagian dari kebiasaan teman-teman. Ya, seperti saya pribadi, saya sudah menjadikannya kebiasaan. Ada uang yang saya alokasikan setiap bulan untuk bersedekah. Ya, karena dari pengamatan saya pribadi dan juga apa yang saya alami selama ini, saya merasa memang sedekah itu memang ada keajaibannya, terutama dari sisi apa yang kita berikan itu berbalik, berlipat ganda. Ya kalau kita lihat pebisnis sukses di luar sana ataupun orang-orang yang besar seperti artis gitu ya, banyak yang sangat sukses itu mereka paham juga dengan hal ini. Ya banyak yang misalnya pada saat ulang tahun merayakan di panti asuhan, pada saat pembukaan bisnis mendatangkan anak yatim, kemudian pada saat ada waktu kosong datang ke panti jompo, membantu orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Ya jadi saya harap teman-teman juga bisa menjadikannya bagian dari kehidupan teman-teman. Nah, thank you untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Apabila kalian merasa bahwa video ini berguna untuk kalian, ya dari tadi kalian belum nonton dan sekarang kalian nonton merasa ini berguna, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang lain yang kalian pikir ini bisa berguna untuk mereka videonya kalau mereka nonton. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe. See you di next video ya.